Salam sejahtera, shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita persiapkan hati kita menerima sabda Allah. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini Rabu tanggal 15 Februari. Firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari Filipi 2 ayat 13. Demikian bunyinya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikian firman Tuhan. Adapun judul daripada renungan ini ialah Mari bekerja sebagaimana Tuhan telah memberikan kekuatan kepada kita. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, seseorang bisa saja membuat dasar alasan yang beraneka ragam di dalam melakukan sesuatu. Ya, ada alasan-alasan tertentu. Bahkan ada juga orang yang berjanji. Misalkan dia berkata, nantinya kalau saya sudah begini, saya berjanji akan melakukan ini. Banyak hal-hal demikian kita temukan di dalam kehidupan ini. Janji kepada manusia. Dan bahkan juga ada orang yang juga berjanji kepada Tuhan. Misalkan dia berkata demikian, nanti kalau aku sudah bekerja, kalau aku sudah melakukan ini, aku berjanji akan memberikan ini kepada Tuhan. Nah, hal-hal ini sangat sering sekali kita temukan di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, apakah hal tersebut selalu diingat? Apakah hal tersebut bisa dilakukan sepenuhnya di dalam kehidupan ini? Karena pada prakteknya ada orang yang ingkar. Ada orang yang melupakan. Ada orang yang tidak mengerjakannya. Seolah-olah janjinya itu sudah terlupakan. Bahkan ada juga yang berani berkata, wah itu kan dulu. Sesungguhnya ini semua kan karena kerja keras saya. Karena upaya saya. Sehingga saya bisa mampu. Hingga dalam posisi yang sekarang ini. Nah, ini yang harus kita jaga di dalam kehidupan ini. Paulus berkata dan berpesan, apapun yang dikerjakan manusia, itu bukanlah karena usahanya sendiri. Sebab usaha tanpa Allah di dalamnya
itu dapat berakibat pada sebuah kesombongan. Ya, usaha tanpa Allah itu bisa berakibat kepada hal-hal yang bahkan terburuk. Bisa membuat dia menjadi putus asa dan menjadi berkecil hati. Namun, bila orang menempatkan Allah di dalam hidupnya, Allah yang berperan, Allah yang memberikan, Allah yang menyertai, yang memprakarsai, itulah membuat orang menjadi tekun. Karena itu, tidak ada satupun manusia yang tidak bergantung kepada Tuhan. Ini menarik sekali, saudaraku sekalian. Sebab kalau kita baca di dalam ayat sebelumnya di Filipi 2 ayat 12 itu juga yang menjadi orientasi pelayanan gereja HKBP pada tahun ini, tahun profesionalisme, yang mana memperlengkapi setiap para jemaat secara umum, mempersiapkan seluruh para pelayan gereja secara khusus agar dapat mengerjakan pelayanan kehidupan semuanya itu dengan profesionalisme, bukan karena kemampuan dan kebolehan sendiri, tetapi menghayati penuh Kristus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu. Ya. Dikatakan tadi, yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Niat, kemauan, kalau memang Tuhan yang sudah menetapkannya di dalam kita, maka tidak ada kata bosan, tidak ada kata jenuh, tidak ada kata cukup. Sebab yang kita lakukan dan kita kerjakan adalah untuk Tuhan. Oleh karena itu, ada 3 pesan daripada renungan ini. Hari ini, renungan ini berkata, selamat beraktivitas. Bagi Bapak Ibu, saudaraku sekalian, kerjakanlah segala pekerjaan dan aktivitasmu di dalam Tuhan. Tetap semangat, miliki etos kerja yang baik, spirit yang kuat, karena Tuhan menyertai. Dan yang kedua dikatakan, ingatlah Allah yang bekerja di dalam dirimu, baik kemauan maupun pekerjaan yang baik. Maka peganglah itu. Kalau saudaraku mengerjakan hal yang baik, itu pertanda karena Tuhan menggerakkan hatimu. Ya, bukan karena orang, bukan karena atasan, bukan karena partner atau rekan kerja, bukan ingin mendapat pujian di dalam orang lain, bukan ingin mendapatkan suksesi, jabatan, tidak. Namun ingatlah, Allah yang memberikan. Karena itu, kerjakan semua itu sebagaimana untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan yang terakhir, dikatakan karena Allah yang sejak awal sudah menyertai, maka Allah jugalah yang akan memberi segala yang baik bagi hidup kita. Tak usah capek-capek mikirkan hal yang lain. Mikirkan bagaimana pandangan atasan, pandangan teman. Orang yang membenci kita. Orang yang tidak puas dengan pekerjaan kita. Tak usah pusing-pusing dengan hal itu. Selama kita telah bertekun di dalam upaya, di dalam kebaikan, di dalam doa kepada Tuhan. Dan sudah maksimal, percayalah, Allah menyertai saudara sekalian. Semangat, selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga. Firman-Mu yang telah kami dengarkan kembali mengingatkan kami untuk memulai segala pekerjaan dan perjalanan hidup ini. Allah yang telah bekerja, yang telah memberikan kemauan kepada kami, supaya olehnya kami dapat melakukan segala sesuatu di dalam kerelaan, sebagaimana untuk Tuhan dan bukan di dalam pandangan manusia. Biarlah firman-Mu ini juga yang menuntun kami untuk dapat tekun, bergiat, berupaya, melakukan semua itu dengan mengandalkan hikmat, kekuatan, dan juga penyertaan. Berkati kami Bapa, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan kami sekalian. Jangan tinggalkan kami, dan kami percaya kasih-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu melimpah Engkau sampaikan
bagi orang-orang yang senantiasa bertekun di dalam Tuhan. Serta seluruh saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Jamahlah mereka dengan anugerah, dengan penyertaan, dengan berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah nama di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.